Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Mawar, Stambuk F115-18157. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi algoritma branch and bound yang terdiri dari TSP atau Traveling Salesperson Problem dan Assignment Problem atau masalah penugasan dan Selection Short. Algoritma branch and bound atau yang biasa disebut algoritma BNB merupakan sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Nah, algoritma BNB ini juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Nah, di dalam algoritma BNB ini ada yang namanya persoalan perdagangan keliling atau Traveling Salesperson Problem atau yang biasa disingkat dengan TSP. Nah, TSP ini merupakan masalah klasik yang mencoba mencari rute terpendek yang biasa dilalui oleh salesman atau pedagang keliling yang ingin mengunjungi beberapa kota tanpa harus mendatangi kota yang sama lebih dari satu kali. Nah, misalkan J sama dengan VE adalah graf lengkap dari TSP. V sama dengan N atau jumlah dalam graf dengan simbol G. Simpul-simpul diberi nomor 1, 2, dan seterusnya. CIJ sama dengan atau bobot sisi atau I dan J. Perjalanan atau tour berawal dan berakhir di simpul 1. S adalah ruang solusi yang dalam hal ini S sama dengan I P 1. P adalah permutasi dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, solusi TSP dinyatakan sebagai X sama dengan 1, X1, X2, dan Xn atau seterusnya kurang 1 dan 1. Dalam hal ini, X0 sama dengan Xn sama dengan 1 atau simpul asal sama dengan simpul akhir atau 1. CS atau bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S. S adalah lambang simpul dari ruang pohon pencarian. Sedangkan CR adalah bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R. R dilambangkan oleh induk dari simpul S. Nah, A, IJ atau bobot sisi IJ pada grafik G yang berkoresponden dengan sisi RS pada ruang pohon pencarian. Nah, R adalah jumlah semua pengurangan pada proses untuk memperoleh matriks tereduksi untuk simpul S. Jadi rumusnya adalah CS sama dengan CR tambah A I J tambah R. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh kasus TSP. Sini ada tinjau graf lengkap berarah TSP dengan nilai N sama dengan 5 atau jumlahnya sama dengan 5. Yang pertama-tama kita lakukan adalah untuk melakukan reduksi baris. Baris dilambangkan dengan R. Nah, untuk mereduksi baris, kita melakukan reduksi baris untuk baris yang pertama. Di sini kita cari nilai terkecil dari baris pertama. Di sini ada 5, maka kita tulis R1 sama dengan 5 untuk baris pertama. Begitu pula selanjutnya baris kedua nilai terkecilnya di sini ada 2, maka kita kurang 2. Ketiga nilai terkecilnya adalah 3, kita kurang 3. Nilai keempat
nilai terkecilnya adalah 3, maka kita kurang lagi 3, dan nilai kelima yang terkecil adalah 4, maka kita kurangin dengan 4. Selanjutnya kita melakukan pengurangan pada baris. Nah, di sini ada 35, kita kurangkan dengan 5, maka hasilnya 30. 11 kurang 5 hasilnya 6, dan 5 kurang 5 hasilnya 0, 9 kurang 5 hasilnya 4. Begitu pula seterusnya. Kemudian kita melakukan reduksi pada kolom. Kita ambil hasil reduksi dari baris tadi yang di sini. Kemudian kita taruh di sini. Dan cara mereduksi kolom itu dengan cara kita melihat di dalam kolom ini apakah ada angka 0. Jika tidak, maka yang tidak ada angka 0 itu kita lakukan reduksi dengan cara melihat nilai terkecil dari kolom tersebut. Nah, di sini di baris pertama ini ada angka 0, kedua ada, ketiga tidak ada, keempat ada, dan kelima ada. Berarti yang kita lakukan reduksi itu pada kolom ketiga dengan mencari nilai terkecil, yaitu nilai 5, angka 5. Terus kita kurangkan dengan 5 pada kolom ketiga. 6 kurang 5 sama dengan 1, 5 kurang 5 sama dengan 0, 16 kurang 5 sama dengan 11, dan 12 kurang 5 sama dengan 7. Maka nilai ini adalah nilai A dari hasil reduksi pada kolom. Kemudian kita totalkan jumlah semua pengurangan dengan cara kita jumlahkan nilai-nilai ini. Ada 5 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Kemudian kita jumlahkan dengan 5, kan hasil dari reduksi kolom. Jadi totalnya adalah 22. Nah, nilai 22 ini adalah nilai batas untuk simpul akar. Ini nilai dari simpul akar yang pertama. Maka C root sama dengan 22. Selanjutnya, misalkan A adalah matriks tereduksi untuk simpul R. Misalkan S adalah anak dari simpul R, sedemikian sehingga sisi R, S pada pohon ruang status berkoresponden dengan sisi I, J pada perjalanan. Nah, jika S bukan simpul daun, maka matriks bobot tereduksi untuk simpul S dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak terhingga. Ini untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Kedua, ubah A, J sama J1 menjadi tak terhingga. Nah, ini untuk mencegah penggunaan sisi J1. Yang ketiga adalah reduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali elemen tak terhingga. Yang keempat, jika R adalah total semua pengurangan, maka nilai batas untuk simpul S adalah C S sama dengan CR tambah A IJ tambah R. Nah, hasil reduksi ini menghasilkan matriks B. Selanjutnya, misalkan A adalah matriks tereduksi untuk simpul R. Misalkan S adalah anak dari simpul R, sedemikian sehingga sisi R, S pada pohon ruang status berkoresponden dengan sisi I, J pada perjalanan.
Nah, jika S bukan simpul daun, maka matriks bobot tereduksi untuk simpul S dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak terhingga. Ini untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Kedua, ubah A J1 menjadi tak terhingga. Nah, ini untuk mencegah penggunaan sisi J1. Yang ketiga adalah reduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali elemen tak terhingga. Yang keempat, jika R adalah total semua pengurangan, maka nilai batas untuk simpul S adalah C S sama dengan CR tambah A IJ tambah R. Nah, hasil reduksi ini menghasilkan matriks B. Secara umum, persamaan fungsi pembatasan adalah CS sama dengan CR A I J tambah R. Yang dalam hal ini, CS merupakan bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S atau simpul di pohon ruang status. CR merupakan bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R, yang dalam hal ini R adalah orang tua dari S. Nah, A, I, J atau bobot sisi IJ pada graf G yang berkoresponden dengan sisi RS pada pohon ruang status. Nah, R adalah jumlah semua pengurang pada proses memperoleh matriks tereduksi untuk simpul S. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Di sini yang pertama ada kita mencari simpul 2 dari lintasan 1 dan 2. Kita ambil dari nilai A-nya dari sini, kita masukkan di sini, lalu kita ubah baris ke-1, kolom keduanya menjadi tak terhingga sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat yang tidak mempunyai nilai 0, maka kita reduksi. Nah, di baris kolom pertama itu ada 0, kolom kedua ada 0, kolom ketiga tidak ada, dan kolom keempat tidak ada, kolom kelima ada. Berarti kita mereduksi kolom keempat. Nah, kita cari nilai terkecil dari kolom keempat, yaitu nilai 3, maka kita kurangkan C4 kurang 3. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai B. Maka diperoleh R sama dengan 3, karena hasilnya dari sini nilainya 3, maka nilai batas untuk simpul 2 pada pohon ruang status adalah C2 atau simpul 2 sama dengan simpul 1 tambah A baris 1 kolom kedua tambah R sama dengan 22. 22 kita ambil dari nilai rootnya, simpul akar pertama, yaitu 22. Kita tambah 30 dari baris 1 kolom kedua dari sini. Dari sini kolom ke-1 baris pertama, kolom kedua nilainya 30, maka kita tulis 30. Kita tambah dengan 3, yaitu nilai R dari simpul 2, yaitu maka hasilnya adalah 55. Begitu juga pada simpul ketiga, sama cara kerjanya. Nilai dari simpul ketiga adalah 26. Simpul keempat sama-sama yang tadi, di sini tidak memiliki R-nya sama dengan 0 karena setiap baris dan kolom itu tuh memiliki nilai 0.
Maka nilai batas untuk simpul 4 adalah simpul 4 sama dengan simpul 1 tambah A, 1/4 tambah R adalah 22. Begitu pula dengan simpul 5. Nilai simpul 5 adalah 29. Sehingga pohon ruang status yang terbentuk untuk saat ini adalah seperti ini, di mana terdapat simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Dan masing-masing nilai dari simpul tersebut. Kemudian kita mencari nilai simpul yang terkecil, di mana nilai simpul yang terkecil adalah simpul keempat dengan nilai 22. Kemudian kita buat simpul baru pada simpul keempat, yaitu simpul 6 dan simpul 7 dan 8. Nah, 2 pada kotak ini merupakan lintasan antar simpul. Selanjutnya kita mencari simpul ke-6 dengan lintasan 1, 4, dan 2. Nah, dari mana dapat 1, 4, dan 2? Kita dapat dari pohon ruang status ini. Karena kita mencari simpul ke-6, maka kita melalui lintasan 1, 4, dan 2. Kemudian sama seperti simpul-simpul sebelumnya, kita merubah nilai dari kolom pertama, baris pertama, kolom keempat, dan kolom kedua menjadi tak terhingga. Nilainya menjadi tak terhingga. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencari dalam baris dan kolom apakah terdapat nilai yang tidak memiliki nilai 0. Kemudian kita reduksi baris atau kolom tersebut, sehingga di sini terdapat kolom kelima. Kita reduksi dan baris ketiga yang ini, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian dapat diperoleh nilai R sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, karena kita kurangkan dari kolom kelima dan baris ketiga, maka nilainya seperti ini. Maka nilai simpul 6 adalah 27. Sama seperti simpul 7 dan simpul 8. Kemudian kita melihat lagi pohon ruang yang sudah terbentuk pada saat kita membuat simpul ke-6, mendapatkan nilai dari simpul ke-6, 7, dan 8. Nah, kita mencari lagi nilai terkecil dari simpul 6, 7, dan 8. Kemudian kita buat simpul baru dari nilai terkecil tersebut. Nah, di sini terdapat nilai terkecil pada simpul ke-8, yaitu 26. Dan selanjutnya kita buat lagi simpul ke-9 melalui lintasan 1452 yang hasilnya adalah 49. Kemudian kita cari lagi simpul ke-10 dengan lintasan 1453 dengan R sama dengan 0 dan hasilnya adalah 33. Maka pohon yang terbentuk adalah seperti ini. Kemudian kita buat lagi simpul 11 pada lintasan 14532 dan dapat diperoleh R-nya adalah 0 dan hasilnya adalah 33. Kemudian ini adalah pohon keputusan yang terbentuk lagi sampai simpul ke-11. Nah, karena tidak ada lagi simpul yang hidup di dalam pohon, maka dapat disimpulkan X adalah 145321. Kenapa 145321? Karena pada simpul 11 melalui lintasan 1, 4, 5,
3, 2, dan 1. Maka yang menjadi solusi persoalan TSP ini adalah dengan bobot nilai 33. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu assignment problem atau masalah penugasan. Nah, model penugasan ini digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Nah, untuk tugas yang berbeda-beda pula, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dengan membentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Nah, kita lanjut saja untuk lebih jelasnya kita ke contoh kasus. Persoalannya, sebuah perusahaan di Jakarta akan mengembangkan usahanya di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, ada 4 karyawan yang akan diberi tugas di 4 kota di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana melakukan penugasan sehingga jumlah waktu yang diperlukan seminimal mungkin? Waktu yang diperlukan di setiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Diselesaikan persoalan ini dengan algoritma BNB. Di dalam menjawab persoalan ini ditentukan cara menghitung boundnya. Lalu gambarkan pohon ruang status yang terbentuk selama pencarian solusi. Kemudian untuk menyelesaikannya dengan cara setiap baris kita mencari nilai minimum dari baris-baris tersebut. Nah, pada baris pertama terdapat nilai minimumnya yaitu 10, maka kita tulis 10. Nilai baris kedua, nilai minimumnya adalah 18. Baris ketiga, nilai minimumnya adalah 16. Dan baris keempat, nilai minimumnya adalah 17. Kemudian dari nilai minimum tersebut kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 61. Maka pada pohon ruang tersebut kita masukkan nilainya adalah 61. Kemudian untuk A1 kurang J1 kita arsir pada baris pertama dan kolom pertama, terkecuali nilai pada nilai I tersebut. Kemudian kita cari lagi nilai minimum yang ada pada baris tersebut. Karena di sini cuma nilai 10 yang tidak terarsir, maka kita masukkan nilai 10 tersebut. Kemudian kita cari lagi pada baris kedua nilai minimumnya yaitu 22. Kita tulis 22, kemudian baris ketiga ada 16, baris keempat ada 17. Kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan nilai 65. Kemudian kita buat pohon ruangnya dan isikan nilai 65 pada A1 J1. Begitu pula dengan nilai A1 kurang J2, A1 dan J3 sampai A1 J4. Kemudian kita cari nilai terkecil dari ruang-ruang tersebut. Nah, di sini ada nilai yang paling kecil adalah 65. Kemudian kita buat lagi pohon ruang pada A1 J1. Nah, untuk mencari B1 dan J2, kita bisa melakukan langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan.
tetapi kita menggunakan nilai dari A1 dan J1 yang telah kita lakukan penjumlahan tadi. Kemudian kita isi pada pohon ruangnya nilai dari B1 dan J2 itu adalah 65. Begitu pula kita lakukan langkah-langkah tersebut sampai B1 dan J4. Kemudian kita sudah mendapatkan pohon ruang nilai terkecil pada B1 dan J2 itu adalah 65. Kemudian kita buat lagi pohon ruangnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini pada kasus masalah penugasan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam materi Decrease and Conquer, merupakan metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja, berbeda dengan Divide and Conquer yang memproses semua sub persoalan dan menggabungkan semua solusi setiap sub persoalan. Nah, di dalam DEC ini terdapat yang namanya selection sort atau merupakan teknik sorting yang paling sederhana. Hal pertama yang akan dilakukan algoritma selection sort adalah menemukan elemen terkecil dalam array kita dan menukarnya atau swap dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarnya dengan elemen yang ada di posisi kedua. Untuk mengikat elemen di posisi pertama sudah berhasil kita sorting. Kemudian proses ini akan terus berlanjut sampai semua elemen yang ada di dalam array telah berhasil kita sorting. Nah, pada kasus selection sort, misalkan tabel A berisi elemen tersebut ada 5, 10, 1, 3, 6, 20, dan 2. Nah, langkah-langkah awal yang kita lakukan adalah mencari elemen yang paling kecil pada elemen-elemen yang sudah ada. Dan ternyata 1 merupakan elemen yang paling terkecil. Kemudian elemen 1 kita tukar posisinya ke posisi yang pertama, sehingga 1 merupakan posisi paling pertama. Kemudian pada langkah kedua kita melakukan hal yang sama, yaitu mencari elemen terkecil kecuali elemen yang pertama tadi. Dan ternyata 2 merupakan elemen terkecil. Kemudian kita tukar lagi posisinya menjadi posisi yang kedua. Begitu pula seterusnya sampai kita mendapatkan hasilnya, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 20. Nah, ini adalah hasil dari selection sort yang kita lakukan.